Sadar nggak sih, di Indonesia itu lagi ada revolusi diam-diam di ruang rapat para bos. Ini bukan soal produk baru atau kampanye marketing yang heboh, tapi soal sesuatu yang lebih fundamental. Cara perusahaan memakai uang untuk merancang masa depannya. Nah, mari kita bedah buku panduan baru ini, Keuangan Strategis. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simpel. Kalau saya sebut jabatan CFO, apa sih yang kebayang di benak Anda? Mungkin seseorang yang pusing 7 keliling ngurusin spreadsheet dan anggaran ya kan? Kalau iya, Anda nggak salah kok. Tapi, peran itu sekarang udah berevolusi total. Jadi, dulu banget nih, fungsi keuangan itu sifatnya reaktif. Fokus utamanya ya cuma akuntansi, mastiin anggaran gak jebol, dan ngelaporin apa yang udah kejadian. Ibaratnya mereka itu penjaga arsip sejarah perusahaan, bukan orang yang ikut nulis cerita masa depannya. Nah, sekarang coba kita bandingin sama zaman now. CFO modern itu udah jadi partner strategisnya CEO. Mereka nggak cuma ngitungin duit, tapi ikut ngegas pertumbuhan, mimpin transformasi digital, dan secara aktif ngebentuk arah perusahaan buat jangka panjang. Dari yang tadinya cuma wasit, sekarang jadi arsiteknya. Keren kan? Ini dia jantung dari obrolan kita, keuangan strategis. Ini bukan lagi soal ngelihat ke belakang lewat kaca spion, tapi soal pasang teleskop buat lihat jauh ke depan, mengantisipasi tikungan-tikungan tajam di pasar, dan mastiin perusahaan punya bensin yang cukup buat sampai ke tujuan. Oke, sekarang kita masuk ke lanskap bisnis Indonesia yang unik banget. Ada fenomena menarik di sini yang bisa kita sebut ekonomi dua kecepatan, di mana ada dua model bisnis yang beda banget, tapi jalan barengan dan bahkan saling bersaing. Di sini kita bisa lihat dua filosofi yang kayak langit dan bumi. Di satu sisi, ada startup teknologi yang bahan bakarnya dari modal ventura. Ibaratnya roket yang tujuannya satu, ngerebut pasar secepat-cepatnya. Di sisi lain, ada konglomerat yang udah mapan. Ini kayak benteng super kokoh yang pondasinya stabilitas dan pertumbuhan yang terukur. Keduanya sama-sama pakai keuangan strategis, tapi buat tujuan yang beda banget. Yuk kita bedah dulu karakter pertama kita, si startup teknologi yang super lincah. Kisah mereka itu soal kecepatan, skala besar, dan sebuah plot twist yang dramatis di tengah jalan. Di fase awal-awal, raksasa teknologi kayak Goto dan Bukalapak itu agendanya cuma 3. Semua duit, semua sumber daya itu dikerahkan buat 3 hal ini. Tumbuh secepat mungkin, kuasai pasar sebesar-besarnya, dan bangun ekosistem yang bikin pengguna nggak bisa pindah ke lain hati. Nah, ini poin yang krusial banget ya. Buat mereka, IPO atau dapat suntikan dana itu bukan garis finish. Sama sekali bukan. Itu justru cara mereka isi ulang amunisi buat perang yang lebih gede lagi. Uang itu bahan bakar buat kompetisi, bukan buat para pendiri jadi kaya raya terus cabut. Tapi, nah ini dia tapinya. Begitu mereka melantai di bursa, realita pasar modal itu menampar dengan keras. Investor publik ternyata nggak sesabar pemodal ventura. Tekanan buat buktiin model bakar uang ini bisa untung jadi gede banget. Fokusnya pun geser 180 derajat. Dari yang tadinya cuma ngejar pertumbuhan, sekarang jadi soal gimana caranya profit, dan profitnya harus berkelanjutan. Dan ini nih, contoh paling keren gimana keuangan strategis itu bekerja di dunia nyata. Goto dengan cerdasnya ngelepas unit bisnisnya yang bakar duit ke TikTok. Hasilnya, boom, laporan keuangannya langsung cantik. Sementara Bukalapak pakai duit IPO buat bertransformasi, dari membangun sendiri jadi membeli perusahaan-perusahaan lain di ceruk pasar yang udah jelas untungnya. Cerdas! Oke, sekarang kita pindah ke karakter kedua, si raksasa yang udah mapan. Coba bayangin konglomerat kayak Astra atau Sinarmas. Kalau tadi kita ngomongin roket, sekarang kita masuk ke dalam benteng yang kokoh. Strategi mereka itu kebalikannya banget. Mereka nggak nyari duit dari luar, justru mereka itu mesin pencetak duitnya. Uang kas dari bisnis inti mereka yang udah stabil jadi fondasi buat segalanya. Cara mereka ngatur duitnya disiplin banget. Sebagian buat moles mesin uang yang udah ada, biar makin kinclong. Sisanya buat nanam bibit-bibit baru secara hati-hati. Tujuannya bukan bikin gebrakan, tapi stabilitas dan bagi dividen yang konsisten buat para pemegang saham. Sampai sini, kita udah lihat dua dunia yang beda banget kan? Si roket dan si benteng. Tapi sekarang ada kekuatan dari luar yang maksa dua model ini buat saling deketin. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Ada dua gelombang raksasa yang gak bisa dihindari oleh siapapun. Mau Anda startup yang lincah atau konglomerat segede gaban, dua kekuatan ini bakal ngubah aturan main buat semuanya. Pertama, tsunami digital. Teknologi kayak fintech dan AI itu sekarang bukan lagi pilihan, tapi udah jadi kewajiban.
Ini maksa semua perusahaan, bahkan yang paling tradisional sekalipun, buat jadi lebih efisien, lebih pintar dalam mengambil keputusan pakai data, dan lebih inovatif. Kekuatan kedua ini penting banget, mandat keberlanjutan atau ESG. Ini bukan lagi soal program CSR buat pencitraan ya. Sekarang, investor dan bank itu benar-benar ngelihat skor ESG perusahaan. Kenapa? Simple, ESG bagus artinya risiko rendah, dan risiko rendah artinya bunga pinjaman lebih murah. Jadi ini bukan lagi soal etika, ini soal duit. Terus gimana perusahaan-perusahaan ini ngerespons dua gelombang tadi? Mereka pakai filosofi yang namanya manajemen berbasis nilai atau VBM. Gampangnya gini, setiap keputusan yang diambil, dari yang kecil sampai yang gede, harus diukur dari satu hal. Apakah ini bisa nambahin nilai jangka panjang buat perusahaan? Dan nilai di sini bukan cuma soal profit, tapi juga soal dampak ke masyarakat dan lingkungan. Nah, alat utama buat ngejalanin VBM itu namanya penganggaran modal yang canggih. Anggap aja ini kayak filter super ketat. Sebelum perusahaan ngeluarin duit sepeser pun buat proyek baru, mereka bakal nanya, proyek ini cuma ngasilin duit aja atau beneran ngebawa kita lebih dekat ke visi besar perusahaan, termasuk target digital dan keberlanjutan kita. Jadi, ini dia kesimpulan utamanya. Untuk bisa menang di ekonomi Indonesia ke depan, udah nggak bisa lagi milih salah satu model. Masa depannya itu model hibrida. Startup yang jago bikin gebrakan harus belajar disiplin keuangan ala konglomerat. Sebaliknya, konglomerat yang super stabil harus belajar lincah dan inovatif kayak startup. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Di arena yang baru ini, siapa yang bakal jadi pemenang? Si pendobrak yang akhirnya belajar cara bertahan atau si raksasa yang akhirnya belajar cara menari? Jawabannya bakal nentuin wajah ekonomi Indonesia di dekade mendatang.